Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yulika selaku Guru Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Saya Rizky Safanur Malang selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat hari ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tim afirmasi yang diwakilkan oleh Adam Putra Priyadi dan Kevin Ferdinand. Sedangkan tim oposisi diwakilkan oleh Raka Andi Shevchenko dan Bahtiar Firmansyah dari Madinah. Untuk mosi yang akan kita bicarakan saat ini adalah mengenai banyaknya tayangan televisi yang merusak moral. Seperti yang kita tahu, banyak tayangan televisi yang menimbulkan masalah bagi perilaku generasi bangsa di masa depan. Kesempatan pertama dalam debat hari ini adalah pembicara pertama dari tim afirmasi. Saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak tayangan televisi yang merusak moral. Contohnya seperti sinetron. Sinetron yang kita ketahui seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak baik, seperti membenci orang, melakukan tindak kriminal, bertindak tidak sopan kepada orang tua, dan lain-lain. Meskipun di dalam tayangan televisi tersebut terdapat informasi bahwa tayangan tersebut untuk usia 17-18 tahun ke atas. Tetapi faktanya banyak anak di bawah umur tetap menonton tayangan televisi tersebut. Dari hal ini kita bisa melihat betapa kurangnya perhatian orang tua saat menonton dan memilih tayangan televisi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa orang tua harus lebih memperhatikan dan mendampingi anaknya yang masih di bawah umur, sehingga orang tua dapat menasihati atau menegur anaknya agar tidak menonton tayangan televisi yang belum tepat sesuai dengan umurnya. Anak yang masih di bawah umur dapat diajak untuk melakukan kegiatan positif seperti halnya bermain, belajar, membantu orang tua untuk mengurangi tontonan televisi yang tidak bermutu. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim afirmasi, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ya betul, seperti yang dikatakan rekan saya tadi Adam, saya setuju dengan pernyataan dia. Karena banyaknya program televisi yang merusak moral, selain dari faktor yang tadi sudah disampaikan, ada juga faktor dari ketidaksikapan atas lembaga pertelevisian kita, yaitu dari lembaga KPI sendiri, dalam menyaring program-program mana yang berkualitas atau mendidik dan mana program-program yang kurang mendidik. Buktinya kita bisa lihat sendiri di berbagai macam saluran televisi kita, eh, banyaknya, maksud saya semakin berkurangnya tayangan-tayangan yang bisa dilihat oleh anak-anak kita, dan malah sebaliknya lebih banyak tayangan sinetron-sinetron yang menurut saya kurang mendidik dan bahkan menayangkan adegan yang tidak senonoh dan juga melanggar, menyimpang dari budaya maupun moral dari Indonesia sendiri yang sudah kita tanamkan. Maka dari itu, sebaiknya ada perlakuan dari pemerintah yang dapat meningkatkan kembali performa KPI yang sebelumnya, agar peran dan kinerjanya semakin lama semakin meningkat dalam memantau tayangan yang menjadi konsumsi masyarakat luas. Ya mungkin sekian, terima kasih. Selanjutnya, pembicara pertama tim oposisi, saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Shevchenko dari tim oposisi. Saya tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa tayangan di televisi dapat merusak moral. Karena pada dasarnya stasiun-stasiun di televisi hanya mencari rating yang berdasarkan tayangan kesukaan penonton. Jadi pada dasarnya penontonlah yang memilih tayangannya sendiri.
dan juga masih banyak channel televisi yang menyiarkan tentang berita, olahraga, dan rohani. Tidak semua channel menayangkan hal-hal yang merusak moral. Lagi pula, bila menurut Anda tayangan televisi itu merusak moral, kenapa tidak hapus saja channel televisi tersebut dan cari channel yang lebih bermanfaat? Selanjutnya, pembicara kedua dari tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. Tayangan di televisi dibuat berdasarkan keinginan para penonton. Dengan kata lain, isi tayangan tersebut hanya disajikan sebagai jawaban atas kebutuhan. Pun jika terjadi kerusakan moral bangsa, tayangan televisi tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam fenomena ini. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan pada masing-masing tim untuk memberikan tanggapan atas argumen yang disampaikan oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Dimulai dari pembicara pertama tim afirmasi. Faktanya, banyak stasiun televisi yang menayangkan sinetron yang isinya seringkali tidak sesuai dengan umur atau lingkungan sosial yang sesuai dengan kehidupan masyarakat pada umumnya. Seringkali kemewahan, arogansi, kalimat yang bernada mengancam, dan tayangan kekerasan yang dikonsumsi oleh para penonton. Bukankah hal ini lama-kelamaan dapat mempengaruhi pola pikir sebagian atau bahkan seluruh penonton? Terima kasih kepada tim afirmasi. Kita lanjut pada pembicara pertama tim oposisi. Artinya, masih banyak stasiun televisi yang membahas tentang COVID, sehingga masyarakat bisa lebih waspada terhadap bahaya virus tersebut. Ada juga yang membahas tentang kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dan juga selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Dan lagi ada juga stasiun televisi yang membahas fakta-fakta unik dan keindahan kota dan negara di seluruh dunia. Terima kasih. Kepada pembicara kedua dari tim afirmasi, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, tayangan televisi yang pada jam-jam tertentu seperti sekarang ini, pada jam-jam anak-anak sedang bangun atau sedang ada aktif, sekarang sudah mulai didominasi dengan banyaknya sinetron dan tayangan yang semestinya tidak dilihat oleh anak-anak itu sendiri. Tidak seperti dulu yang sinetron yang menayangkan hal-hal yang kurang baik bisa diatur dalam jam yang anak-anak kurang aktif atau anak-anak sedang istirahat. Namun faktanya, semua tayangan kini bisa disamaratakan, bisa dilihat oleh semua penonton dengan semua latar belakang. Nah, hal inilah yang menjadi kekhawatiran kita atas rusaknya moral atau paling tidak menurunnya moral di kalangan anak muda terutama. Sekian, terima kasih. Kepada pembicara kedua dari tim oposisi, saya persilahkan untuk menyampaikan argumennya. Penontonlah yang berhak menentukan mana pilihan yang harus ditonton dan sebaliknya. Televisi adalah organisasi yang mencari laba atau keuntungan sehingga semua tayangan dengan ketentuan batas umur bisa ditayangkan. Sesuai kesepakatan, maka tiba saatnya untuk tim afirmasi dan tim oposisi untuk menyimpulkan pendapatnya dengan diwakilkan satu orang setiap tim. Dimulai dari tim afirmasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk kesimpulan yang kami dapat setelah tadi kami menyampaikan argumentasi dan pendapat kita, bahwa tayangan televisi yang banyak didominasi dengan konten-konten yang cenderung dapat menurunkan bahkan merusak moral anak-anak muda di Indonesia ini, dengan banyaknya suguhan-suguhan adegan kekerasan fisik maupun verbal yang mungkin dapat dicontoh oleh anak muda yang masih dalam kondisi labil. Lalu ada tayangan hidup konsumtif juga yang mungkin bisa dicontoh oleh anak-anak muda sekarang. Lalu ada arogansi dan premanisme yang cukup berbahaya bukan bagi anak itu sendiri jika mencontohnya, bahkan bagi lingkungan sekitarnya. Dan ini sungguh membuat kita miris jika
ditonton oleh kalangan umum untuk semua masyarakat. Nah, pada kasus seperti ini kita harus memiliki pendampingan orang tua yang selalu melihat anaknya apa yang dia lakukan. Dan kami di sini meminta peran KPI untuk menyeleksi lebih ketat maupun bisa mengatur pada jam tayang dalam tayangan televisi tersebut, karena itu merupakan salah satu hal yang cukup vital. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh tim afirmasi. Dilanjutkan dengan tim oposisi, saya persilahkan. Tidak semua tayangan televisi berisi kekerasan dan sebagainya, seperti yang disampaikan tim afirmasi. Masih banyak berita yang mendidik, informasi kesehatan, pendidikan, pariwisata, olahraga, dan lain sebagainya. Penonton bisa memilih tayangan yang bisa mengedukasi diri sendiri dan masyarakat. Demikian kesimpulan yang dapat kita dengar dari kedua tim. Ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. Pertama, bahwa tayangan televisi berisi konten yang mendidik dan menambah wawasan pengetahuan. Namun demikian tidak menutup mata bahwa ada tayangan yang sebaliknya mengandung konten kekerasan dan sejenisnya. Program televisi sebaiknya diawasi oleh KPI dan masyarakat melalui cara preventif, represif, dan kuratif. Preventif artinya dicegah jika tayangan melanggar norma-norma masyarakat. Represif artinya ditindak atau dihentikan jika nyata-nyata melanggar norma. Dan kuratif artinya memberikan pendampingan bagi penonton yang terdampak, yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Yang kedua, dibutuhkan kesadaran semua pihak, membuat program, KPI, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan tayangan yang edukatif. Semoga debat kali ini membawa manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan. Ketemu di lain kesempatan yang membahagiakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.